Halo, selamat sore. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang hari ini untuk sesi career building pengganti. Jadi memang career building ini disediakan untuk teman-teman yang akan segera lulus, namun masih belum memiliki SKKM career building yang menjadi salah satu syarat kelulusan atau syarat mengikuti yudisium rekan-rekan semua. Oke, hari ini kita akan mendengarkan berbagai macam tips tentang karir yang diperuntukkan teman-teman yang akan segera lulus agar bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum rekan-rekan nanti lulus dan masuk ke dunia kerja. Untuk hari ini kita akan kedatangan seorang pembicara yang mungkin rekan-rekan sudah kenal juga semuanya. Ada Mbak Elvira. Halo Mbak Elvira. Halo, selamat sore Kak Jessica. Halo, bagaimana Mbak Elvira? Sudah siap ya untuk memberikan materi pada Sudah. hari ini? Baik, oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Elvira. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Jessica. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semuanya di sini. Saya harap di sini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya teman-teman, supaya kalau sehat kan kayaknya untuk menerima informasi ini lebih mudah dibanding kalau misalnya sedang ada mengalami nggak enak badan atau kemudian sedang sakit seperti itu. Nah, tadi seperti Kak Jessica sampaikan, untuk kegiatan career building ini adalah career building pengganti yang memang kemudian kita sengaja adakan untuk teman-teman di sini yang memang tadi mau yudisium, tapi kemudian belum memenuhi syarat SKKM untuk career building-nya ini sendiri. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman di sini saya assume teman-teman sudah ini ya, tinggal apa ya, hampir mencapai garis finish sebentar lagi. Makanya oleh karena itu materi yang saya buat di sini juga ini lebih ke arah membantu teman-teman yang kemudian sudah tinggal masuk ke dunia kerja kayak gitu. Jadi materinya mungkin berbeda dengan materi career building yang dibawakan untuk kelas teman-teman yang sebelumnya, karena memang juga mengikuti keadaan teman-teman sendiri yang kemudian sepertinya tadi sudah mau lulus begitu. Nah, di sini saya mau coba tanya nih, untuk teman-teman di sini sendiri, di sini yang paling senior mungkin angkatan 2017 masih ada 2017, yang 2017 boleh kemudian kasih emoticon apapun terserah, boleh? Oke, ini sepi sekali sepertinya. Oke, oh ada, oke. Yang 2017. Kemudian kalau 2018, teman-teman yang dari 2018 boleh kemudian berikan emoticon juga. Saya pengen lihat kira-kira ada berapa orang 2018. Oke, baik, rata-rata 2018 ada beberapa. Kemudian oke, banyak 2018-nya ya daripada 2017. Baik. Nah, teman-teman di sini mungkin untuk materinya saya akan bawakan dalam kurun waktu mungkin sekitar 70 sampai 80 menit ke depan seperti itu. Jadi saya harap di sini teman-teman bisa kemudian mengikuti kelasnya dengan seksama kayak gitu. Jadi harapannya bukan cuma kemudian hadir di sini saja untuk kemudian melengkapi dari SKKM-nya ini sendiri, yang penting saya datang di sini, tapi kemudian juga teman-teman bisa nanti mendapatkan insight-insight dari hal-hal yang kemudian saya sampaikan nanti seperti itu. Jadi saya harap meskipun di sini teman-teman rata-rata semuanya off cam seperti itu, yang bisa on cam boleh silahkan on cam karena I would like to see some faces kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada kendala, oke, terima kasih Avan. Kemudian terima kasih juga nih ada Nathanael sudah buka kamera, ada Yuda juga, kemudian ada Ida bagus juga, terima kasih banyak. Kemudian ada Gavino juga. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman yang tadi bisa open cam, boleh banget kayak gitu. Dan kemudian nanti ketika penyampaian, kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan, feel free untuk kemudian nanti mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan coba bahas bareng-bareng ketika nanti sesi tanya jawab. Oke, baik. Saya akan segera mulai saja. Oh sorry, saya belum perkenalan diri ya. Jadi sebelumnya katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang, tapi sebenarnya kalau kenal juga belum tentu sayang. Sebetulnya kan kayak gitu juga ya gitu. Tapi ya, let me just introduce myself. Jadi nama saya adalah Elvira Fitri Wahyono. Di sini saya adalah manajer dari External Student Affairs di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, saya sendiri sudah berkecimpung di dunia pusat karir dan kemahasiswaan kurang lebih sekitar 8 sampai 9 tahun seperti itu. Jadi sepertinya sudah memang passion saya berada di
pusat karir seperti itu. Jadi saya harap hal-hal yang kemudian saya susun di sini nanti bisa membantu teman-teman seperti itu. Oke, jadi yang pertama nih teman-teman, yang saya ingin tanyakan adalah ketika nanti teman-teman sudah selesai, sudah lulus, then selanjutnya apa? Nah, teman-teman mungkin di sini boleh yang kira-kira sudah punya gambaran setelah lulus mau ngapain kayak gitu, boleh kemudian dimasukkan di kolom chat, kira-kira mau ngapain. Nah, kalau dari UMN sendiri, rata-rata kalau kita tanyain lulusan ya, setelah lulus ngapain, ada yang kemudian mencari pekerjaan, ada yang kemudian memulai bisnis, ada yang kemudian melanjutkan pendidikan, dan kemudian ada juga yang menikah. Nah, kalau teman-teman di sini nih, kira-kira setelah lulus mau ngapain nih? Oke, Alvan bilang masih belum kepikiran. Oke, kemudian yang lainnya mungkin? Oke, jadi memang rata-rata kalau memang ketika sudah lulus kayak gitu, wajar banget kalau misalnya Alvan tadi belum kepikiran, bisa take sometimes dulu juga sambil kemudian memikirkan nanti kira-kira mau ngapain seperti itu. Tapi ini adalah gambaran yang terjadi. Oke, Louis Peter bilang mau cari kerja, Kak. Oke, jadi memang kalau lulusan biasanya tadi mencari pekerjaan, memulai bisnis, melanjutkan pendidikan, atau kemudian ada yang langsung menikah. Oke, memperluas influence. Oke, baik. Berarti kamu nih kayaknya ini ya, apa namanya, influencer ya kalau Nathanael ini memperluas influensi. Nah, kemudian di sini kita akan coba lihat selanjutnya. Nah, kira-kira lulusan dari UMN ini ngapain aja sih? Kalau tadi kan pilihan-pilihannya. Jadi di sini nih teman-teman nanti saya akan paparkan beberapa fakta-fakta dari hasil riset yang dilakukan CDC. Jadi CDC di sini melakukan riset setiap tahunnya yang kita sebut sebagai tracer study. Jadi seperti kita coba rekam jejak dari lulusan kita seperti apa. Jadi nanti saya akan share beberapa data-datanya ke teman-teman semuanya. Oke, nah kalau kita lihat di sini nih teman-teman, saya akan coba share ke teman-teman tentang lulusan 2019 dan 2020. Nah, di sini apa sih pekerjaan lulusannya UMN? Kalau kita lihat nih teman-teman, untuk lulusan 2019, di sini mayoritas bekerja sebanyak 81%, kemudian ada yang tidak bekerjanya ini ada 16%, dan kemudian yang berwira swastanya di sini ada 3% juga. Nah, kemudian untuk lulusan 2020 ini adalah lulusan di masa pandemi seperti itu. Ternyata keadaan pandemi ini cukup merubah nih sebenarnya lanskap dari lulusannya UMN. Karena kemudian lulusan yang bekerja jumlahnya hanya menjadi 68% saja. Kemudian yang berwira swasta ini jumlahnya makin banyak, sebanyak 18%. Dan kemudian yang tidak bekerja ini ada sekitar 14%. Nah, yang nggak bekerja ini ngapain sih, Kak? Kayak gitu. Nah, yang nggak bekerja ini ada yang kemudian melanjutkan pendidikan tadi, ada juga yang kemudian tidak bisa melanjutkan bekerja karena kemudian ada yang menikah, ada juga yang kemudian akhirnya mengurus keluarga, dan ada juga yang memang pada saat menjawab itu mereka sedang masih dalam proses mencari pekerjaan seperti itu. Jadi memang dari 14% dan 16% ini ada beberapa alasan yang disampaikan. Nah, kemudian yang teman-teman bekerja dan berwira swasta, kira-kira mereka bekerja dan berwira swasta di mana? Nah, kalau kita lihat lulusan 2019 ini mayoritas banyak 62% ini mereka bekerja di perusahaan swasta nih teman-teman. Kemudian 11%-nya mereka berwira swasta, dan kemudian 19%-nya ini berada di industri yang lainnya. Sedangkan di tahun 2020, kalau kita lihat di sini yang bekerja di perusahaan swasta jumlahnya bertambah jadi 79%, kemudian yang berwira swasta ini ada sekitar 6%, dan kemudian sisanya ada beberapa yang bekerja juga di instansi pemerintahan. Jadi itu adalah gambaran dari kakak-kakak angkatan kalian yang sudah lulus di 2019 dan di 2020. Nah, kemudian kira-kira dari kakak-kakak lulusan ini butuh berapa lama sih untuk cari kerjaan? Karena kadang ada yang mengeluh, saya cari kerjanya lama banget nih Kak, kayak gitu. Tapi kemudian ada yang alhamdulillah dapetnya cepat, ada yang kemudian belum lulus juga udah dapet kerjaan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat teman-teman sebetulnya dari angka yang ada di sini, ini merupakan satu prestasi juga nih buat UMN, karena kalau kita ambil rata-ratanya, lulusan UMN ini rata-rata bekerja 6 bulan setelah mereka di yudisium. Jadi ini adalah suatu hal yang positif, setidaknya membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun. Meskipun di sini ada beberapa yang kemudian rata-rata
dapat kerjanya lebih dari 6 bulan, tapi kalau secara umumnya adalah UMN lulusannya mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan. Dan kurang dari 6 bulan setelah yudisium ya teman-teman. Dan kemudian ada beberapa juga yang sebelum yudisium udah dapat kerja. Jadi ini sebetulnya bisa jadi motivasi buat teman-teman bahwa kemudian lulusan UMN ini sebetulnya sudah punya tempat di apa ya namanya dunia kerja kayak gitu. Jadi teman-teman hanya perlu berjuang kayak gitu untuk kemudian mencari pekerjaan karena sebetulnya dari UMN-nya sendiri ini sudah punya citra yang baik di perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya nih teman-teman. Selanjutnya, kira-kira apakah bidang pekerjaannya sesuai dengan pendidikan atau enggak? Karena kadang ada yang suka tanya, Kak, kalau saya bekerja tapi kemudian nggak sesuai sama background pendidikan saya seperti apa? Nah, sebetulnya itu kembali lagi ke masing-masing individunya. Tapi kalau misalnya saya suruh jawab, karena di sini saya bekerja di universitas dan universitas kita juga kemudian apa ya dipantau keadaannya oleh Kemendikbud dan Kemendikbud berharap bahwa setiap lulusan ini bekerja harus dengan pekerjaan yang erat. Jadi saya harapnya sih teman-teman bisa nanti mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan. Nah, tapi gimana sih keadaan dari kakak-kakak angkatan yang sudah lulus? Nah, kalau dari kakak-kakak yang ada di 2019 nih, teman-teman kita lihat 34% dari mereka menyatakan bahwa pekerjaannya sangat erat dengan bidang pendidikannya. Kemudian ada 25% menyatakan erat, kemudian 25% menyatakan cukup erat. 10%-nya menyatakan kurang erat dan 6% tidak sama sekali. Jadi sebetulnya bisa dibilang mayoritas itu kemudian bekerja sesuai dengan pendidikannya kalau yang lulusan 2019. Nah, lulusan 2020 di sini kurang lebih mirip juga, jadi 29% menyatakan erat, sangat erat, kemudian 27%-nya erat, 32%-nya cukup erat, dan kemudian hanya sekitar 12% yang tidak erat. Nah, jadi di sini sebetulnya teman-teman bisa banget untuk kemudian mencari pekerjaan yang sesuai dengan background pendidikan teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya, oke, sebentar. Oke, nah selanjutnya di sini hubungan pekerjaan dengan tingkat pendidikan. Nah, maksudnya apa sih hubungan pekerjaan dengan tingkat pendidikan? Jadi di sini terkadang ada teman-teman yang kemudian lulusannya adalah S1, tapi kemudian mengerjakan pekerjaan yang sebetulnya harusnya ini untuk lulusan D3 atau kemudian untuk lulusan SMA. Nah, kita pengen lihat nih sebetulnya hubungan dari posisi pekerjaan sama strata pendidikan kalian sesuai apa enggak. Nah, kalau kita lihat dari kakak tingkat kalian, di sini 83% menyatakan di tingkat yang sama, bahkan 7%-nya ini setingkat yang lebih tinggi. Jadi hanya sekitar 10% yang kemudian tidak sesuai dengan stratanya yaitu sarjana. Kemudian kalau lulusan 2020 nih teman-teman 81%-nya menyatakan bahwa di tingkat yang sama, sedangkan kemudian 10%-nya di tingkat yang lebih tinggi, jadi ada 9% yang kemudian tidak sesuai dengan tingkatannya. Nah, jadi itu teman-teman adalah apa gambaran dari profil kakak angkatan kalian seperti apa. Nah, kenapa saya share di sini? Nah, harapannya teman-teman punya gambaran setidaknya kakak kelas saya nih dulu lulusan sebelumnya gimana sih penerimaan industri terhadap mereka. Nah, penerimaannya cukup positif dan kemudian juga hasil yang disampaikan juga cukup positif di sini. Nah, untuk selanjutnya kemudian teman-teman di sini ada satu quotes yang menyatakan bahwa job search is an art. It's not a science, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti masih mencari pekerjaan, bahwa proses mencari pekerjaan ini adalah proses seni, bukan yang disebut sebagai science atau ilmu yang pasti. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena proses mencari kerja ini melibatkan both intelektual sama emosional juga. Jadi teman-teman juga harus berstrategi gimana kemudian mendaftar pekerjaan ke suatu perusahaan, tapi kemudian secara mental, secara emosional juga teman-teman di sini harus kuat juga. Jadi harus didukung secara intelektual dan emosional. Kenapa emosionalnya ada di sini? Karena proses mencari pekerjaan ini untuk teman-teman ini bakal prosesnya capek, bakal panjang. Jadi teman-teman harus mempersiapkan mental. Karena saya nggak bilang it's going to be easy, no. Tapi akan berbeda-beda buat setiap orang. Tapi proses ini tentunya akan panjang dan juga melelahkan seperti itu. Jadi teman-teman tadi harus kemudian secara emosional sama intelektual mempersiapkan diri. Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa melakukan riset dan kemudian teman-teman juga kemudian harus punya taktik bagaimana kemudian teman-teman apply ke perusahaan atau industri yang kamu tertarik seperti itu. Jadi bukan kemudian karena prosesnya susah makanya teman-teman jadi
sebar CV aja ke semua industri kemanapun kayak gitu, nggak seperti itu. Justru teman-teman makanya di sini harus punya strategi, harus kemudian berhati-hati, harus tahu langkah-langkahnya gimana sih cari pekerjaan. Nah selanjutnya di sini saya hanya ingin share aja, ini adalah suatu planning career cycle nih teman-teman. Jadi proses pencarian pekerjaan itu bukan proses sekedar di mana teman-teman bikin CV, kemudian nanti udah daftar kerja aja deh, nyari lowongan kerja daftar kemanapun, enggak seperti itu. Tapi makanya karena proses ini tadi harus intelektual dan emosionalnya masuk, jadi kemudian teman-teman harus tahu nih sebetulnya career planning tuh seperti apa sih prosesnya. Supaya apa? Supaya tadi bisa dukung proses teman-teman secara mental juga. Jadi kalau secara proses career cycle-nya ini sendiri nih teman-teman, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah get to know yourself. Find out your interests, your values, your personality, skills, asset, and also resources. Kenapa kemudian get to know yourself ini penting? Karena kemudian proses kerja ini, pekerjaan ini adalah sesuatu yang kemudian akan kalian jalani setiap harinya. Ini akan menjadi keseharian kalian selama bertahun-tahun ke depan, seperti itu. Nah, makanya ketika nanti teman-teman mencari pekerjaan, teman-teman juga harus aware sebenarnya tentang diri kalian. Kalian harus tahu modal apa sih yang saya punya, kemudian kebisaannya apa, kemudian apa yang saya nggak bisa, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kemudian kalian nggak salah kayak gitu menentukan. Jangan-jangan yang kalian tentukan atau cari kerjaannya ini bukan sesuatu yang kemudian kalian bisa atau kalian tertarik, seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti teman-teman sudah tahu get to know yourself-nya, kemudian dilakukan ada explore possibilities. Kalian harus cari tahu nih di luaran sana tuh seperti apa sih pilihannya. Kemudian nanti make a choice buat pilihan and then make it happen. Seperti itu. Nah, tapi kalau saya coba analogikan ke sesuatu yang mudah nih teman-teman, bukan berhubungan sama karir, kita coba analogikan proses ini seperti proses teman-teman mau liburan, seperti itu. Ketika teman-teman mau liburan, kan nggak mungkin teman-teman tiba-tiba memutuskan, oke, saya mau pergi ke Jepang. Nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kemudian yang biasanya dilihat adalah, oke, kira-kira punya modalnya berapa nih, punya uang tabungannya. Kemudian saya sukanya tuh kalau jalan-jalan kemana ya, lagi pengen yang musimnya apa, dan lain sebagainya. Itu adalah proses get to know yourself. Cari tahu keinginannya seperti apa. Kemudian explore possibilities adalah explore dengan modal yang teman-teman tadi punya, kayak gitu, itu bisa kemana aja sih sekarang kalau mau pergi gitu. Pilihan negaranya ada, misalnya kotanya ada, kemudian juga mau bikin itinerary, teman-teman pilih hotelnya di mana, dan lain sebagainya. Itu explore possibilities-nya. Dan nanti ketika teman-teman sudah explore possibilities-nya, kemudian silahkan make a choice. Pilih kira-kira tadi liburannya mau kemana, kayak gitu. Dan kemudian selanjutnya make it happen. Jadi proses karir kurang lebih sama seperti itu. Bedanya adalah explore possibilities-nya ini adalah perusahaan atau industrinya apa aja sih yang bisa saya masukin. Kemudian ketika make a choice adalah kira-kira saya yakin mau masuk ke sini, teman-teman mendaftar. Make it happen adalah menjalankan proses rekrutmennya dan kemudian juga menyelesaikan proses rekrutmennya. Nah, ini kurang lebih adalah tahapan dari career planning cycle, teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke masing-masing bagian dari di career planning cycle-nya ini sendiri. Nah, jadi di sini nantinya akan ada exercise yang teman-teman kerjakan, tapi jangan khawatir, nggak sehari ini, tapi teman-teman akan punya waktu untuk kemudian mengerjakan exercise ini. Jadi yang pertama adalah kita coba lihat get to know yourself. Nah, kalau tadi saya sampaikan get to know yourself, it's all about getting to know diri kalian sendiri. Kenalin diri kalian sendiri. Cari tahu modalnya apa. Modal untuk kalian kerja apa sih? Oke, misalnya kalian udah lulusan dari UMN, prodinya prodi apa, nilainya IPK-nya berapa, itu adalah salah satu modalnya. Dan kemudian kalian bisa lihat juga kemudian nanti, oke, selama saya kuliah saya ngikutin kegiatannya apa aja nih, pengalaman yang saya punya, itu juga modal teman-teman. Kemudian skills yang kalian punya kayak gitu, itu juga modal yang kalian punya. Jadi harus tahu dulu hal-hal tersebut. Nah, kemudian untuk lebih tahu tentang diri kalian sendiri yang bisa dilakukan adalah dengan kemudian teman-teman bikin personal SWOT analysis. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah cukup familiar dengan SWOT. SWOT ini terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threats juga. Jadi di sini kita bisa mengenal diri kita sendiri dengan kemudian
mengkategorikan dengan strength, weakness, opportunity, sama threats-nya juga. Jadi kita cari tahu dalam internal diri kita, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kemudian dalam hal eksternal apa yang menjadi peluang buat kita, dan kemudian apa yang menjadi hambatan buat diri kita sendiri. Nah, tujuannya kenapa sih kita perlu melakukan SWOT analysis ini sendiri? Nah, karena kalau kita tahu strength-nya kita atau kita tahu kekuatan kita bisa fokus pada hal yang kemudian kita sudah baik di situ. Jadi kita bisa fokus kepada kebaikan-kebaikan atau kelebihan yang kita punya. Kemudian kenapa kita perlu tahu weakness-nya juga? Ini sebetulnya untuk avoid hal-hal yang kemudian kayaknya kita kurang suka seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya hal yang kita nggak suka ini part dari pekerjaan kita, dan yang harus kita lakukan adalah perlu di-improve. Improvement-nya seperti apa yang bisa dilakukan? Itu yang kemudian bisa kita tahu dari weakness. Kemudian kalau kita tahu strength dan opportunity, teman-teman, ini bisa kemudian identify potential long term-nya kita juga. Jadi kita tahu ke depannya kita kira-kira karirnya mau seperti apa. Dan kalau kita tahu weakness sama threats-nya, kita juga bisa persiapan hal-hal apa saja yang kemudian perlu kita persiapkan untuk memastikan bahwa karir kita sesuai dengan harapan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa dilakukan adalah kita bisa identify your skills and talent. Nah, kalau kita tahu skill sama talentnya kita apa, ini kita bisa lebih confident dalam kemudian mendemonstrate kelebihan kita. Dan kemudian juga kita bisa menjadikan ini bahan jualan nih ke perusahaan. Jadi kita bisa dengan pede menyampaikan kelebihan saya adalah A, B, C seperti itu. Kemudian ketika kita juga bisa identify weakness, tadi kita tahu kalau misalnya kita butuh improvement, apa yang perlu diimprove. Nah, nanti di sini saya akan minta teman-teman untuk kemudian nanti bisa masuk ke Mind Tools ini. Di Mind Tools ini nanti akan ada beberapa tes singkat, ini singkat banget kok teman-teman, untuk kemudian teman-teman bisa cari tahu kira-kira skill sama talentnya teman-teman apa. Jadi ini adalah survei gratisan yang kemudian menurut saya bisa beneficial banget untuk teman-teman dapatkan informasi mengenai skill dan talentnya, biar teman-teman punya gambaran lebih jelas. Kemudian juga teman-teman bisa get to know your personality. Nah, tujuannya apa sih untuk get to know your personality? Buat apa sih kayak gitu? Nah, kalau kita lebih paham personality kita, di sini kita biasanya nanti dapat gambaran, oh kenapa sih saya begini, kenapa saya begitu. Ketika dapat gambaran seperti itu, biasanya akan lebih mudah untuk teman-teman menentukan kira-kira nanti ke depannya mau ngapain sih, objektifnya mau apa. Dan kemudian bisa aja kemudian ada hidden skills atau passion atau behavior yang kemudian belum kita sadari dalam keseharian kita, dan kemudian ketika kita tahu personality kita jadi sadar dan kemudian bisa bantu kita untuk membuat perencanaan karir. Nah, nanti juga teman-teman bisa coba mengikuti tes personalities ini. Jadi tes personalities ini juga it's a free test. Teman-teman bisa cari tahu tentang diri kalian, ini based on MBTI. Jadi nanti teman-teman bisa tahu apakah teman-teman tadi introvert atau extrovert. Kemudian nanti teman-teman apakah thinking atau feeling, kemudian perceiving atau judging, atau kemudian yang lain-lainnya. Jadi akan ada 16 jenis personalities. Nah, nanti dari hasil tes ini nih teman-teman, di sini teman-teman juga akan dikasih gambaran untuk personalities teman-teman. Ini teman-teman arah pekerjaannya apa sih yang kemudian baik untuk teman-teman. Jadi nanti bisa dikerjakan juga si personalities testnya ini. Tapi dikerjakannya nanti aja ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya perlu untuk teman-teman identify your job interest juga nih teman-teman. Jadi bukan cuma kemudian mengenali tentang diri teman-teman aja, tapi kemudian teman-teman juga bisa kemudian lihat interestnya teman-teman itu sebetulnya di bidang apa sih kalau pekerjaan. Nah, jadi yang pertama adalah di sini kan kenali dirimu sendiri. Tadi bisa kita lakukan dengan SWOT analysis. Kemudian teman-teman bisa juga identifikasi pekerjaan yang menarik buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa tuliskan kira-kira professional field apa yang kemudian kira-kira menarik sih buat teman-teman. Misalnya teman-teman yang perempuan yang suka fashion, mungkin interestnya nanti di perusahaan retail yang kemudian fokusnya di fashion, atau kemudian tertarik juga sama beauty industries misalnya. Atau teman-teman yang cowok mungkin tertarik dengan otomotif industry, atau mungkin sebetulnya anak muda zaman sekarang semuanya tertarik dengan startup industry. Itu kemudian teman-teman harus tentukan identifikasi pekerjaan yang menarik buat kalian sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ketahui apa yang kamu inginkan. Nah, ini penting banget untuk teman-teman tahu kira-kira teman-teman mau apa sih. Nah, sesimpel teman-teman nih ketika kerja, apakah carinya full time atau teman-teman carinya part time misalnya.
Kemudian teman-teman kira-kira tertarik nggak ya sama pekerjaan yang kemudian banyak jalan-jalannya, banyak muter-muter? Apa teman-teman lebih tertarik untuk pekerjaan yang behind the desk aja? Nah, kemudian teman-teman tertariknya environment-nya seperti apa? Apakah teman-teman lebih suka environment pekerjaan yang perusahaan basic konvensional atau perusahaan yang semacam startup? Nah, itu teman-teman harus kemudian buat listnya juga, kira-kira apa sih yang kamu mau dari pekerjaan tersebut. Kemudian harus tahu juga apa yang kemudian teman-teman suka. Nah, ketika teman-teman nanti dapat pekerjaan, mungkin ada pekerjaan yang pekerjaannya individual atau kemudian tim. Atau kemudian ada tadi pekerjaan yang di balik meja atau yang kemudian meeting up with new people kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus cari tahu juga which one yang sebetulnya kalian suka kayak gitu. Kemudian nanti teman-teman tentunya bisa menentukan pekerjaan ideal teman-teman seperti apa. Nanti kalau sudah dapat hal-hal yang ada di sini, bisa ditentukan yang ideal menurut kalian apa. Nah, kemudian ketika teman-teman tadi sudah explore possibilities, teman-teman sudah dapat gambarannya tentang diri kalian sendiri, kayak gitu, get to know yourself, yang kita bisa lakukan selanjutnya adalah explore possibilities. Nah, untuk explore possibilities-nya ini sebetulnya lowongan pekerjaan di luar sana tuh banyak banget teman-teman. Jenis perusahaan banyak banget, jenis industrinya juga banyak banget. Jadi sebetulnya banyak sekali possibilities yang ada, tapi dari informasi yang banyak nanti tentang lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, sebetulnya mana yang kemudian cocok buat teman-teman. Nah, ini adalah kemudian PR teman-teman untuk explore possibilities-nya. Nah, pada sore hari ini di sini saya cuma mau ajak teman-teman untuk kemudian lihat possibilities-nya ada apa aja sih sebetulnya yang kemudian terbuka lebar buat teman-teman semua. Nah, nanti tinggal giliran teman-teman sendiri dalam proses pencarian pekerjaan ini untuk nanti menentukan kira-kira mana sih dari possibilities yang ada yang kemudian saya tertarik. Nah, yang pertama nih teman-teman, yang teman-teman harus pahami adalah jenis industrinya. Teman-teman nantinya tertarik ke industri apa sih kayak gitu. Jadi kita ngambilnya dari gambarnya yang lebih besar dulu ya teman-teman. Jadi industri apa sih yang kemudian teman-teman tertarik? Apakah teman-teman kemudian tertarik di health service, industri tentang kesehatan, atau kemudian tertarik dengan agriculture? Siapa bilang agriculture ini all about pertanian? Enggak. Buktinya sekarang kita punya startup ada yang namanya Tani Hub juga berhubungan sama pertanian, tapi it's something yang related juga sama apa namanya internet. Kemudian seperti sayur box gitu, itu juga dealing with petani farmers gitu. Tapi kemudian ini juga sesuatu yang kemudian menjadi sesuatu yang besar. Kemudian kalau ngomongin construction, apakah it's all about pembangunan rumah aja? Belum tentu, tapi banyak juga kemudian construction yang macam-macam. Kemudian ada tentang apa lagi nih? Ada clothing. Kalau pakaian nih seperti apa? Kemudian telecommunication service seperti apa? Kemudian ada road transport juga misalnya, ada professional service, kemudian ada media, ada grafik, ada culture. Itu banyak banget teman-teman industrinya. Jadi teman-teman bisa kemudian explore kira-kira industri mana sih yang menarik perhatiannya teman-teman. Yang teman-teman rasanya willing untuk nggak apa-apa deh kayaknya gue spend the rest of my active years untuk bekerja di industri itu kayak gitu. Jadi ya teman-teman pikirin sendiri kira-kira mana. Tapi jenis industrinya nih banyak yang bisa teman-teman pilih. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri nih teman-teman, ini ada sekitar 22 jenis industri kalau berdasarkan International Labour of Organization. Dan kemudian untuk saat ini di Indonesia juga mulai bersiap untuk menghadapi era industri 4.0 yang sebetulnya sudah disiapkan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian terhambat karena adanya pandemi ini. Tapi dan sekarang pandeminya sudah we're getting better, jadi mungkin kemudian kita bisa fokus lagi ke industri 4.0 ini. Nah, kemudian ketika tadi kita sudah lihat industrinya apa, di setiap industri itu ada beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi kemudian what companies yang kemudian menarik buat teman-teman. Nah, di sini ketika kita ngomongin perusahaan nih, teman-teman, mungkin teman-teman kalau ditanya pengen bekerja di perusahaan apa, top of mind-nya teman-teman ini mungkin macam-macam sih sebenarnya. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan yang namanya cantik, yang udah sering kita dengar, misalnya Unilever, L'Oreal, kalau perbankan mungkin Mandiri, BCA kayak gitu. Atau mungkin kalau kita ngomongin apa retail yang muncul adalah mungkin MAP, kawan lama kayak gitu. Jadi nama-nama yang kemudian
sudah cukup sering muncul di benaknya kita. Tapi yang teman-teman harus tahu adalah sebetulnya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di luar sana yang kemudian perusahaannya juga secara mereka profilnya baik, tapi kemudian mereka memang namanya tidak sering muncul di benaknya kita. Karena sesimpel produknya mungkin bukan produk yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, seperti contohnya di sini nih teman-teman, saya sudah kemarin dapatkan informasi untuk HR, Asia's Best Company to Work in Asia, tapi di sini saya pilih adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini jumlahnya ada beberapa perusahaan. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, mungkin ada beberapa yang sudah kita cukup familiar ya teman-teman. Seperti misalnya di sini ada Bank Commonwealth, kemudian ada ini ada Binus, ada British American Tobacco, ada Bukalapak, ada Coca-Cola, Pegadaian, Sasa, Initial, Telkom. Ini banyak nama-nama yang kemudian mungkin kita sudah cukup pahami. Tapi kemudian ada nama-nama yang ini kayaknya baru pernah dengar deh saya. Seperti PT ABB, Sakti Industri, mungkin beberapa baru pernah dengar. Atau mungkin Altera itu juga beberapa baru pernah dengar. Kemudian Cargill, ini bergeraknya di bidang agriculture. Mungkin teman-teman juga baru tahu juga nih, ini ada namanya Cargill perusahaan. Kemudian ada juga apalagi nih di sini yang mungkin belum familiar, mungkin ini patent operation and maintenance kayak gitu. Ini juga saya baru lihat kalau saya. Jadi di sini banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan yang secara profil mereka baik, tapi mungkin namanya belum apa ya, kita nggak sefamiliar itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman nanti ketika mencari pekerjaan, saya harap teman-teman nggak fokus aja sama perusahaan yang namanya sudah cukup well known, yang dikenal kayak gitu, tapi kemudian teman-teman mau explore juga ke perusahaan-perusahaan lain, coba cari tahu profil perusahaannya seperti apa, as long as profilnya baik, nggak perusahaan yang well known itu juga sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Kemudian selanjutnya, kalau ini adalah dari HR Asia Space Companies, kalau selanjutnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang kalau sekarang kan yang lagi ngetrend itu adalah perusahaan startup. Nah, kita coba lihat kalau menurut LinkedIn, di sini ada Top Startups 2021, the 15 Indonesian Companies on the Rise. Nah, kita lihat perusahaannya seperti apa aja. Nah, di sini yang pertama ada Sosiola, kemudian ada Kopi Kenangan, ada Sayur Box, ada Ajaib, ada Flip, Lemonilo, Ruang Guru, Mamikos, Tanihub, ada Andalin, ada Shipper, ada Ula, ada Happy Fresh, ada Kolin, dan juga ada Buku Warung. Ini adalah beberapa startup yang kemudian dianggap ini mereka sedang apa ya, profilnya baik dan kemudian sekarang sedang berkembang dengan baik juga. Jadi ini mungkin bisa teman-teman jadikan sebagai pilihan juga dari possibilities ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita juga perlu tahu selain tadi industri sama perusahaan, kira-kira posisi apa sih yang lagi kemudian cukup banyak dicari di Indonesia ini. Dan di sini untuk posisinya kita lihat di sini dari LinkedIn juga informasinya. Di sini ada 2021 fastest growing jobs in Southeast Asia. Nah, sebetulnya untuk posisinya ini ada sekitar 16, tapi kemudian yang ada di Indonesia ini ada sekitar 12 aja nih teman-teman. Jadi posisi apa sih yang sekarang lagi growing banget di wilayah Southeast Asia, terutama di Indonesia. Nah, kita lihat yang pertama di sini adalah digital content. Digital content biasanya adalah editor, copywriter, podcaster, YouTube content creator, dan video editor. Kemudian juga ada data analis yang kemudian juga karena sekarang banyak banget informasinya, banyak banget data-datanya, maka kemudian data yang ada nggak mungkin cuma dibiarkan aja, tapi kemudian butuh data analis. Untuk apa? Harapannya adalah data analis ini bisa memberikan nanti rekomendasi untuk strategi business operation-nya seperti apa, atau business development-nya seperti apa. Kemudian juga ada software dan teknologi. Tentunya ini lagi naik karena kemudian di masa pandemi ini juga hal-hal yang terkait dengan digital dan kemudian internet ini meningkat banget nih penggunaannya. Maka dari itu software dan teknologi tentunya menjadi hal yang sedang growing juga. Kemudian selanjutnya ada finance and insurance, ini juga sedang berkembang. Kemudian ada education. Kalau education juga di sini yang berkembang ada education, tentunya bukan cuma sekedar education sekolah formal saja, tapi sekolah-sekolah non formal. Kalau kita lihat ini sekarang banyak banget startup yang kemudian fokusnya di bidang pendidikan. Nah, itu bukti bahwa itu sedang growing juga di Asia. Kemudian digital marketing tentunya karena sekarang tadi digital ini sedang maju. Kemudian e-commerce juga.
Kemudian business development, kemudian customer service, karena tadi semakin banyak pilihan untuk kita belanja, kemudian customer journey ini menjadi suatu hal yang penting. Makanya customer service juga menjadi fastest growing jobs di Asia juga. Kemudian healthcare dan medical frontline. Nah, kalau di sini mungkin yang kita masuk lebih ke general practitioner dari hospitalnya nih, yang kemudian bisa kita masuk ke industri ini juga. Kemudian public relations dan juga ada specialized engineering. Ini adalah posisi-posisi yang kemudian sedang growing di Asia. Nah, teman-teman karena tahu bahwa posisi ini sedang growing, nah teman-teman bisa kemudian lihat juga kira-kira background pendidikan teman-teman cocok sama posisi yang mana sih. Nah, kemudian bisa dipelajari posisi-posisi ini job desk-nya apa, kebutuhannya apa, dan lain sebagainya. Supaya teman-teman jadi punya chance juga untuk growing bersama dengan posisi-posisi ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, di sini ada, Oke, kemudian di sini ada hiring outlook-nya. Jadi ketika kita tadi tahu industrinya apa aja possibilities-nya, perusahaannya possibilities-nya apa, kemudian juga posisinya apa, kemudian kita juga harus tahu kira-kira gimana sih cara untuk yang terbaik sekarang untuk apply ke suatu pekerjaan. Nah, atau kemudian kita coba lihat dulu hiring outlook-nya di 2021. Jadi kalau hiring outlook-nya di sini adalah sektor yang kemudian hiring activities-nya paling tinggi, ini adalah sektor e-commerce, sektor healthcare and life science, kemudian financial service, industrial manufacturing, dan FMCG. Jadi teman-teman kemudian bisa cari pekerjaan di perusahaan-perusahaan ini, karena perusahaan-perusahaan ini yang kemudian saat ini belakangan sedang banyak melakukan hiring. Jadi kemudian kalau teman-teman carinya di sini, mungkin chance teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan ini lebih luas lagi. Kemudian juga di sini adalah top job types with the highest hiring activities. Jadi jenis-jenis pekerjaan yang lagi banyak dicari. Salah satunya adalah teknologi, sales, medicine and clinical, kemudian human resource, dan juga digital marketing. Nah, kemudian ketika kita ngomongin tadi industrinya itu yang sedang hiring-nya banyak, posisinya hiring-nya banyak, yang perlu kita lihat lagi adalah channel-nya kira-kira apa sih yang banyak digunakan untuk perusahaan-perusahaan ini cari kandidatnya. Supaya apa? Kenapa kita butuh tahu? Supaya nanti kita bisa ketemu sama mereka di situ. Jadi yang pertama adalah LinkedIn job listing. Jadi LinkedIn ini masih menjadi top of mind orang-orang ketika mencari pekerjaan. Kemudian online job boards atau informasi lowongan secara online, dan kemudian bisa juga dari recruitment companies website. Nah, kemudian di sini ada informasi bahwa 45% responden say they do extensive research before applying jobs. Jadi ini adalah hal yang terbaik yang dilakukan. Jadi teman-teman harapannya ketika nanti cari informasi pekerjaan, ini teman-teman bisa melakukan extensive job research-nya. Jadi bukan cuma sekedar apply aja, tapi kemudian cari tahu lebih lanjut. Nah, kemudian selanjutnya, platform apa yang kemudian sering digunakan nih? Platform yang sering digunakan, kalau di sini top 3-nya adalah company website, kemudian social media, kemudian review sites juga yang kemudian digunakan untuk mencari perusahaan mencari kandidat. Jadi teman-teman bisa kemudian banyak mencari di sini supaya ketemu sama perusahaannya. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita tadi sudah tahu possibilities-nya apa, mulai dari industri, perusahaan, posisi, cara untuk cari pekerjaannya. Nah, kita perlu tahu juga teman-teman critical skills yang dicari di fresh graduate ini apa. Jadi tentunya ketika kita mencari pekerjaan, kita juga harus tadi tahu tentang diri kita sendiri dan kemudian membekali diri kita dengan skill yang baik juga. Nah, kira-kira skills apa yang dibutuhkan? Nah, kalau dari sini kita lihat yang nomor 10 dari responden yang ada menyatakan bahwa ini depth of knowledge in subject, jadi pengetahuan kalian atas suatu hal ini menjadi skill yang dibutuhkan. Dari 15,61 orang menyatakan hal tersebut. Kemudian yang nomor 9 ini ada leadership yang dibutuhkan, karena ini berguna untuk kemudian nanti in the long run-nya seperti apa teman-teman. Kemudian negotiation skills ini juga cukup dibutuhkan. Kemudian creativity, kemudian kemampuan bahasa, kemudian kemampuan interpersonal, kemudian problem solving skills,
kemudian juga ability to work in a team, jadi kemampuan kita untuk bekerja di dalam suatu tim. Kemudian ada flexibility sama adaptability, itu juga penting. Dan kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Nah, jadi ini adalah teman-teman hal-hal yang kemudian dicari oleh perusahaan skills-nya di fresh graduate. Jadi yang harus teman-teman pahami di sini adalah bahwa kita kalau mau cari pekerjaan harus benar-benar kemudian memastikan bahwa kita punya skills-skills di sini. Karena kemudian skills inilah yang dicari oleh pihak perusahaan ketika nanti mereka hire orang. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya kita akan coba lihat ketika teman-teman tadi sudah kita sudah get to know ourselves, kemudian juga explore possibilities-nya, maka ketika kita sudah tahu possibilities-nya apa, maka possibilities ini biasanya kan akan kita uh, bikin catatan ya, kita drop down kira-kira possibilities-nya mana yang mau kita pilih. Kemudian selanjutnya adalah we make a choice. Kira-kira kita mau apply-nya ke perusahaan apa. Kita mau coba explore pekerjaan di industrinya apa atau di posisi jabatan apa. Nah, ketika kita make a choice yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah bahwa proses pencarian pekerjaan nih teman-teman ini bukan sekedar proses satu arah doang sih teman-teman, tapi ini adalah proses dua arah di mana perusahaan memilih kandidat yang bisa bekerja di situ, but then kita juga sebagai kandidat kita juga harus memilih perusahaan seperti apa yang kemudian kita ingin bekerja di situ. Jadi bukan cuma sekedar perusahaannya kira-kira mau terima saya apa enggak ya. Perusahaannya suka sama profilnya saya, iya apa enggak ya. Tapi kemudian juga teman-teman di sini punya power untuk kemudian memilih kira-kira perusahaan apa sih yang saya mau kemudian berkontribusi di sana. Bukan cuma sekedar ya udah getting paycheck-nya aja, tapi kemudian teman-teman harus yakin bahwa industrinya memang baik buat teman-teman. Kemudian di sini ada drivers of employers attractive. Nah, di sini ini adalah beberapa poin-poin yang biasanya dijadikan oleh kandidat-kandidat sebagai salah satu hal yang kemudian mereka apa ya, jadi kriteria ketika masuk suatu perusahaan. Nah, kriterianya sendiri ini terbagi menjadi 4 kriteria biasanya teman-teman kalau kita mau masuk perusahaan. Jadi kalau perusahaan pilih kita kan kriterianya dilihat dari IPK, dilihat dari jurusannya, jurusan apa, lulusan dari mana, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau masuk perusahaan, harapannya adalah teman-teman juga kemudian consider 4 hal yang ada di sini. Jadi consider mulai dari employer itu reputation and image-nya, teman-teman coba make sure yakin atau tidak dengan reputation dan image dari perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah people and culture-nya. Apakah orang-orang yang bekerja di sana dan culture-nya itu sesuai atau tidak dengan apa namanya diri teman-teman sendiri. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat remuneration and advancement prosesnya juga. Maksudnya kita kerja kan nggak bohong, kita cari uang, kita cari gajinya berapa. Jadi kita harus tahu juga ketika kita bekerja, kemudian remuneration dan advancement opportunities-nya seperti apa. Dan kemudian tentunya karena kita akan bekerja, mengerjakan pekerjaan ini setiap hari, kita harus paham job karakteristiknya. Jadi ini adalah 4 hal yang kemudian ketika nanti teman-teman mau bekerja di satu perusahaan, perlu teman-teman reconsider ulang. Nah, kita akan coba lihat kalau dari employer reputation and image, ini hal-hal apa saja yang kemudian sering menjadi apa ya namanya, pertimbangannya. Jadi pertimbangannya adalah biasanya kalau tadi reputation and image adalah apakah kemudian produk dan servisnya menarik nggak sih buat kalian sendiri. Nggak mungkin kalau kalian misalnya bekerja di suatu perusahaan yang produknya sebetulnya menurut kalian nggak banget deh, gue nggak suka produknya. Kalau gue suruh beli juga gue ogah gitu. Nah, nggak mungkin dong kalau kita bekerja di perusahaan yang seperti itu. Jadi make sure bahwa kemudian tadi produknya itu attractive and exciting buat kalian. Kemudian yang bisa jadi pertimbangannya juga adalah apakah perusahaan tersebut punya corporate social responsibility, kemudian transparansi dia sebagai perusahaan seperti apa, ethical-nya seperti apa, kemudian fast growing atau tidak, kemudian apakah dia punya inspiring leadership dan inspiring purpose atau tidak, market success-nya seperti apa, dan prestige atau tidak. Kemudian kalau people and culture yang kita perlu lihat adalah apakah kemudian kira-kira culture-nya sesuai atau tidak. Kalau misalnya teman-teman yang kreatif, mungkin kalian akan lebih suka lingkungan kerja yang kreatif dan dinamis.
Tapi kemudian ada teman-teman juga yang kemudian berpikir bahwa commitment to diversity itu penting juga. Jadi ini bakal beda-beda nih teman-teman untuk masing-masing teman-teman ketika nanti masuk ke perusahaan, culture mana yang kemudian menjadi hal yang menarik buat teman-teman sendiri. Kemudian untuk remuneration atau advancement, bekerja terkadang itu, apa ya namanya, yang kita dapatkan bukan cuma gaji aja, tapi kemudian ada hal-hal lain yang kemudian tidak bisa dinilai dengan uang, tapi yang kita dapatkan. Misalnya, kalau kita mau masuk pekerjaan, pastinya kita cari tadi competitive, base salary, kemudian ada competitive benefits-nya juga. Nah, kemudian tapi kadang kita butuh juga untuk tahu leadership opportunities-nya apa. Apakah nanti kita, bisa atau enggak kemudian masuk ke, apa namanya, kita punya masa depan nggak di perusahaan tersebut. Kemudian kita bisa lihat juga performance related bonusnya. Misalnya, kalau misalnya tadi bagus apa enggak, apa performance-nya dapat bonus apa enggak. Nah, itu bisa kita cari tahu juga. Kemudian, promotion-nya ada apa enggak. Kemudian nanti bisa jadi sponsor buat saya future education apa enggak. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian bisa teman-teman pertimbangkan. Kemudian job karakteristik ini juga, tentunya harus kemudian kalian, apa namanya, kalian perhatikan juga untuk job karakteristiknya, apakah kemudian pekerjaannya cukup challenging nggak sih buat kalian? Atau kemudian, customer fokusnya bagaimana? Kemudian opportunity untuk international travel atau relocation-nya seperti apa? Jadi itu adalah hal-hal yang kemudian bisa teman-teman jadikan konsiderasi ketika nanti memilih satu perusahaan. Jangan sampai kemudian kalian masuk ke perusahaan yang tapi kemudian nggak sesuai nih sama diri kalian, karena itu percuma juga. Biasanya kalau kalian nggak cocok sama perusahaannya, nggak cocok sama pekerjaannya gitu, tapi kalau dipaksain, banget-banget dipaksain kayak gitu, nah itu nggak bakal bertahan lama. Nah, untuk tahu, beneran kalian suka apa enggak, cocok apa enggak, nah kalian bisa kemudian nanti gunakan tabel yang ada di Drivers of Employer Attractiveness ini sebagai kemudian, apa ya, panduan teman-teman untuk kemudian nanti memutuskan kira-kira oke nggak sih ini perusahaannya untuk saya masukin kayak gitu. Nah nanti selanjutnya saya akan minta teman-teman masing-masing untuk pilih 3 dari masing-masing kategori ini, mana yang kira-kira akan menjadi hal yang kalian jadikan prioritas ketika nanti masuk ke suatu perusahaan seperti itu. Nah nanti ini akan jadi tugas yang harus kalian lakukan juga. Nanti saya akan informasikan juga guidelines tugasnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman make it happen. Nah, make it happen itu apa maksudnya? Make it happen adalah dari hal-hal yang tadi kalian lalui, mulai dari getting to know yourself, explore possibilities, kemudian pilih mau yang masuk kemana, kemudian make it happen. Make it happen adalah dengan jalankan si proses rekrutmennya sendiri. Nah, proses rekrutmennya apa yang harus dijalankan? Nah, prosesnya di sini adalah ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, mulai dari cover letter, mulai dari CV, dan kemudian proses interview. Nah, di sini mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti proses pembekalan magang sudah cukup familiar dengan bagian ini karena ini sering saya bawakan juga. Jadi mungkin akan saya bahas secara cepat aja bahwa yang namanya cover letter ini adalah surat pengantar teman-teman. Jadi tujuannya adalah untuk membantu teman-teman mengantarkan CV kalian ke pihak perusahaan. Jadi pada saat mengirimkan harapannya ini bukan CV-nya dikirim sendiri sebagai attachment, tapi kemudian ada surat pengantar yang mendampingi. Jadi tujuan cover letter ini tadi memperkenalkan diri pada recruiter, kasih tahu kenapa daftar, kemudian memperkenalkan kualifikasi diri, dan kemudian bentuk permohonan untuk diundang ke proses interview. Cover letter yang baik adalah kalau kita menuliskannya via email, cover letter ini harus dituliskan di body email. Harus dituliskan ringkas dan tepat sasaran, kemudian menjelaskan keterampilan dan kemampuan diri, kemudian juga jangan mengulang informasi yang ada di CV, kemudian juga cover letter ini harus dibuat personalized, jadi nggak boleh satu cover letter untuk banyak perusahaan, dan kemudian adalah bahasanya harus sopan dan kemudian jangan sekedar copy paste yang ada di Google aja. Itu kemudian untuk cover letter. Nah, untuk CV apa yang perlu kita perhatikan? Nah, kalau untuk CV yang teman-teman perlu perhatikan adalah teman-teman nggak harus terlalu fokus sama desainnya, tapi fokuslah sama kontennya yang ada. Sekarang cukup banyak CV-CV yang ATS, CV-CV yang
bisa bantu perusahaan supaya mereka bisa dapetin kandidatnya dengan lebih simple, maksudnya dengan ATS ini application tracking system. Jadi mereka nggak lihat satu-satu CV-nya, tapi udah pakai sistem. Jadi pastikan CV kalian juga ATS friendly. Hal-hal apa saja yang perlu ada di dalam CV? Yang biasa ada di dalam CV adalah personal information, ada informasi pendidikan, ada pekerjaan, organisasi atau kepanitiaan, ada achievement atau pencapaian, ada seminar, webinar, workshop, dan training, dan juga nanti ada skills yang kalian sampaikan. Nah, untuk informasi yang ada di personal information itu cukup seperti nama lengkap, kemudian ada email, ada nomor telepon, dan tanggal lahir serta foto. Nah, kemudian kalau dari informasi pendidikan ini yang kita tuliskan adalah jenjang pendidikan, kemudian juga instansi pendidikannya, kemudian juga tingkat pendidikan, jurusan, periode pendidikan, dan juga IPK. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kemudian dari pihak perusahaan ini juga dapat gambaran kita lulusan dari mana. Nah, kemudian pekerjaan ini juga kemudian disampaikan organisasi atau kepanitiaan karena hal ini penting supaya apa? Supaya kemudian nanti dari perusahaan juga dapat gambaran selain kalian kuliah, nih kalian kerjaannya ngapain aja. Jadi kemudian kalian kalau bisa jangan cuma fokus menulis informasi pendidikan tapi kemudian pekerjaan organisasi sama kepanitiaannya kalian kosongin. Nah, kemudian achievement atau pencapaian, nah ini juga buat teman-teman yang kemudian cukup kompetitif pada saat kuliah, punya achievement, punya pencapaian, ini bisa juga kemudian kalian sampaikan. Nah, kemudian kalau untuk achievement ini, kalian yang perlu kalian tuliskan adalah prestasi ini akademik ataupun non-akademik, kemudian juga kalian tuliskan tingkatnya di tingkat apa. Baiknya sih kalau sekarang yang ada di tingkat provinsi, nasional, dan kemudian internasional. Nah, kemudian juga teman-teman, kalau teman-teman selama kuliah ini sering mengikuti kegiatan seminar, webinar, atau kemudian workshop dan training, ini boleh juga kemudian untuk kalian sampaikan, tapi pastikan bahwa yang kalian sampaikan di webinar, seminar, workshop, training ini sesuatu yang related sama kalian mau apply-nya untuk posisi apa. Dan kemudian untuk skills atau keterampilan komputer, teknologi informasi dan bahasa, ini juga perlu kalian tuliskan supaya perusahaan dapat gambaran skills kalian apa. Nah, itu yang kemudian ada di CV. Kemudian apalagi yang harus dipersiapkan to make it happen? Yang harus dipersiapkan adalah pertama kalian harus perhatikan juga sosial media kalian. Kenapa? Karena 70% recruiter ini nyaring kandidatnya lewat sosial media. Jadi yang tidak boleh kalian lakukan adalah memajang foto misalnya lagi hangout teman-teman, lagi pergaulan, bergaul kayak gitu, kemudian minum, kemudian fotonya di-post. Nah, sebaiknya itu tidak di-post di sosial media kalian. Atau kemudian memajang konten yang nggak pantas, membawa isu-isu sensitif, menjelekkan perusahaan sebelumnya tempat kalian magang, atau menggunakan username yang aneh. Nah, ini sebaiknya hal-hal yang perlu kalian hindari di media sosial kalian. Nah, kalau kalian nanti apply pekerjaan, tapi kalian belum punya waktu dan kesempatan untuk kemudian merapikan sosial media kalian, sebaiknya sosial medianya di private saja, seperti itu. Supaya apa? Supaya nggak memberikan dampak negatif pada saat nanti kalian mengikuti proses rekrutmen. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau teman-teman sudah mengirimkan CV dan CL, harapannya teman-teman bisa lulus untuk melanjutkan proses interview. Nah, proses interview ini apa yang kemudian harus dilakukan? Nah, ketika interview yang harus dilakukan tentunya teman-teman harus melakukan persiapan. Persiapannya seperti apa? Nah, persiapannya adalah ketika kita sebelum melakukan interview, sebaiknya kita pelajari perusahaannya dulu. Kemudian kita siapkan pakaian yang pantas dan rapi, kemudian siapkan CV dan portfolio, kemudian pelajari kembali CV dan portfolio kalian. Supaya apa? Supaya kemudian pada saat interview kita tahu nih, yang perusahaan tahu tentang kita based on CV dan portfolio apa, dan kemudian kita bisa jelaskan kembali pada saat nanti interview. Nah, pada saat interviewnya, during ini apa yang harus dipersiapkan, pastikan bahwa teman-teman berpenampilan rapih dan bersih. Yang dimaksud bersih adalah kalian datang dengan keadaan sudah mandi, kemudian wangi, wangi dalam arti enggak, kemudian kalian baunya kecut karena habis kena matahari dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian hadir on time. Nah, kalau hadir on time ini maksudnya adalah bukan tadi acaranya jam 3, datangnya jam 3, tapi 15 menit sebelumnya sebaiknya sudah hadir. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ada sesuatu yang
mendadak atau lain sebagainya. Nah, ini kalian kemudian bisa persiapkan dengan baik. Kemudian jaga etika profesional, gunakan bahasa yang sopan, yang sesuai dengan profesionalitas. Kemudian hindari body language yang mengganggu. Kemudian juga eye contact-nya harus ada. Tunjukkan antusiasme kalian ketika mengikuti proses interview. Dan kemudian jawab dengan jelas dan jujur. Kemudian setelahnya ini pastikan kalian sampaikan terima kasih setelah interview dan follow up jika tidak ada konfirmasi setelah 1 minggu setelah interview. Itu yang kemudian bisa kalian lakukan pada saat wawancara. Nah, ini adalah most asked questions. Nah, most asked questions-nya ini kemudian bisa kalian pelajari most asked questions-nya. Jadi kalian pada saat interview nggak yang kemudian baru dengar pertanyaan terus gagap bingung mau jawab apa. Tapi kemudian kalian juga bisa persiapkan jawabannya gimana. Yang penting nggak terlalu kelihatan kalau kalian ngafalin jawabannya seperti apa. Seperti pertanyaan tentang tell me about yourself, kemudian what distinguish you from other candidates, what are your strength and weakness, kemudian how do you spend your spare time. Itu pertanyaan tentang diri kalian sendiri. Jadi itu pastinya bisa kemudian kalian jawab dengan baik sebetulnya kalau persiapannya tadi sudah baik. Nah, jadi kemudian untuk hal-hal yang seperti ini itu kalau kalian tadi itu sudah melakukan know yourself, itu bisa kemudian kalian lihat dari situ apa-apa saja, nah itu bisa kalian jadikan jawaban. Kemudian kalau ditanya, what do you know about our company and why do you want to work for us? Ini juga penting. Kemudian apa namanya? Karena kemudian menunjukkan bahwa teman-teman sebetulnya punya perhatian terhadap perusahaannya dan kemudian teman-teman cari tahu tentang perusahaannya. Itu yang kemudian penting harus kalian lakukan. Dan kemudian hal-hal yang ini kalian sebaiknya jawab dengan kemudian fokus terhadap hal-hal yang profesional. Jadi ketika ditanya problems, ketika ditanya nanti cita-cita ke depannya apa, itu yang kalian fokuskan adalah hal-hal yang berbau profesional, bukan hal-hal yang kemudian berbau personal seperti itu. Itu yang kemudian harus diperhatikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika kita sudah nanti melakukan proses interview, harapannya kemudian kita bisa diterima di perusahaan tersebut, kita bisa succeed in our job seperti itu, dan kemudian how to succeed di pekerjaan kita, yang bisa kita lakukan adalah to succeed adalah find ways to build your credibility and value. Jadi cari cara supaya kita bisa bangun kredibilitas dan value kita. Kemudian jangan takut untuk membuat kesalahan, karena ketika kita melakukan kesalahan, kita belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian find a mentor. Biasanya mentor yang pertama bisa kita dapatkan adalah atasan langsungnya kita. Kemudian give to get, di sini maksudnya adalah fokus on being helpful, dedicated, dan juga eager, senang untuk belajar sesuatu. Karena kemudian kalau kita tadi being helpful, dedicated, dan eager, di sini kita akan maintain enthusiasm untuk learning dan growing. Kita akan selalu punya kesempatan untuk belajar dan kemudian bertumbuh. Kemudian pastikan juga teman-teman pakai pakaian yang sesuai dengan culture perusahaannya. Kalau misalnya teman-teman kerjanya di bank, ya pasti kemudian harus pakai pakaian rapi. Kalau kerjanya di startup, mungkin bisa lebih loosen up sedikit. Tapi kalau bingung mau gimana, ask ke perusahaannya kira-kira seperti apa. Tapi dress to match the culture ini penting supaya apa? Supaya teman-teman bisa diterima di lingkungannya. Kemudian switch your focus, teman-teman bisa understand on how you will contribute, provide, dan provide a solution to make a difference juga. Kemudian cultivate patience. Patience di sini adalah practice patience with your team, karena kemudian kalau kalian bisa bersabar, kalian bisa menata emosi, stress management, anger management, di sini biasanya secara mental teman-teman akan lebih kuat. Nah, ketika kalau mentalnya lebih kuat, biasanya di sini akan membantu teman-teman juga untuk kemudian avoid burnt out dan stay positive juga. Kemudian be coachable and a team player. Jadi ketika kita masih jadi fresh grad, kita masih jadi karyawan baru, pastikan kemudian kalian juga jadi orang yang mudah diajarin, mau diajarin. Jangan kemudian berpikir bahwa IPK saya tinggi, saya pintar, jadi nggak perlu nih saya banyak belajar, saya udah tahu segala sesuatunya. No, tapi kalian harus mau kemudian menerima informasi baru dan kemudian jadi team player juga, walaupun kalian dominan misalnya, tapi pastikan kalian di sini bisa kemudian berperan juga sebagai team player.
Kemudian be agile and continuously learn. Maksudnya agile seperti apa? Agile itu maksudnya adalah adaptive, fleksibel supaya apa? Supaya kemudian perubahan-perubahan yang ada ini bukan kemudian menjadi penghalang buat teman-teman, tapi bisa jadi kemudian kesempatan buat teman-teman untuk terus belajar ke depannya. Nah, ini adalah tips untuk succeed your new jobs. Nah, kemudian teman-teman ini adalah bagian akhir dari materi saya. Jadi tadi harapannya apa yang dibahas ini bisa sekedar menjadi pembuka gambaran buat teman-teman kira-kira proses pencarian pekerjaan yang akan teman-teman hadapi nanti setelah lulus itu seperti apa. Nah, kemudian untuk career building-nya ini sendiri, di sini saya akan memberikan beberapa tugas buat teman-teman seperti itu. Karena mungkin kalau career building yang sebelumnya itu tidak ada tugas, karena memang kalau kita lihat dari durasi waktu pelaksanaan kegiatannya pun cukup panjang dilaksanakannya, ini hampir 1 hari atau sekitar 5 jam nonstop kegiatannya. Nah, tapi kalau di sini saya nggak akan lakukan 5 jam nonstop juga kegiatannya, tapi kemudian saya akan ajak teman-teman untuk exercise juga. Nah, exercise-nya nggak terlalu sulit kok teman-teman di sini. Saya sudah coba bantu untuk carikan sesuatu yang kemudian teman-teman kerjakan dan kemudian teman-teman dapat benefit juga dari sini. Jadi di sini tugasnya atau assignment-nya adalah silahkan teman-teman tuliskan hasil personal SWOT analysis yang kalian lakukan di satu worksheet. Jadi teman-teman bisa bikin aja kertas bentuknya nanti di situ ada SWOT analysis, ada strength, weakness, opportunity, sama threats-nya apa yang mau kalian tuliskan, yang kalian analisis dari diri kalian sendiri. Kemudian selanjutnya kalian bisa kerjakan skills dan talent test, dan kemudian attach hasilnya. Di sini teman-teman bisa kerjakan di mindtools.com. Nanti teman-teman bisa dapat halaman ininya, jadi teman-teman bisa nanti klik aja untuk masuk ke Mind Tools-nya. Kemudian teman-teman juga bisa kerjakan personality test-nya, kemudian attach hasilnya juga nanti, dan kemudian informasikan pilihan kalian atas driver of employer attractiveness. Jadi komponen yang tadi ada di halaman sebelumnya itu bisa kalian pilih juga 3 hal yang menurut kalian paling penting dari masing-masing komponen. Dan kemudian nanti tugasnya ini bisa dikumpulkan ke di sini ada link-nya, nanti kita akan informasikan juga kapan paling lambat nanti di hari Selasa minggu depan di tanggal 31 Mei pukul 17. Jadi teman-teman punya kurang lebih sekitar 1 minggu untuk kemudian menyelesaikan tugas ini, untuk kemudian nanti akan kami coba lihat siapa saja yang kemudian hadir di sesi kelas ini dan kemudian mengumpulkan tugas. Nanti yang berhasil mengumpulkan tugas juga dan datang hari ini, itu yang kemudian akan kami berikan SKKM untuk career building-nya. Nah, itu saja teman-teman dari saya. Good luck and thank you so much. If there are any questions, I will be willing untuk kemudian bantu teman-teman juga. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua di sini? Oke, baik pertanyaan dari materi ataupun pertanyaan dari tugasnya juga. Oke, kalau misalnya tidak ada, sekian saja dari saya, teman-teman semua. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan kasih teman-teman informasi untuk tadi yang tugasnya. Atau dari Kak Jessica mau jelaskan proses tugasnya bagaimana, Kak? Oke, jadi untuk tugasnya teman-teman ini ada di-share di sini di kolom chat. Silakan teman-teman di-download saja untuk apa namanya untuk Word-nya ini. Nah, kemudian teman-teman juga kemudian nanti teman-teman butuh yang driver of attractiveness itu ya teman-teman sama sebentar. Jadi teman-teman nanti tinggal di-download aja file yang tadi sudah
sampaikan seperti itu, dan kemudian nanti teman-teman bisa kemudian kumpulkan tugasnya juga melalui link yang ada di sini, dan kemudian teman-teman juga kami minta untuk teman-teman bisa mengerjakan juga evaluasi dari kegiatan ini. Nah, evaluasinya ini nanti akan kami gunakan ini sebagai presensi kalian sih teman-teman, seperti itu. Oke, dan kemudian teman-teman untuk driver of attractiveness-nya sepertinya tadi belum masuk ke dalam Word-nya. Jadi nanti Word-nya akan kami revisi dulu, karena tadi teman-teman bisa ini aja deh, screenshot aja, saya share screen lagi di sini untuk driver of attractiveness-nya. Sebentar. Sorry. Oke. Oke, teman-teman boleh screenshot aja halaman yang driver self-employers attractiveness-nya ini. Nah, ini sebagai nanti teman-teman bisa lihat lagi mana dari masing-masing komponen ini boleh dipilih 3 hal yang menurut teman-teman paling sesuai dengan teman-teman, seperti itu. Oke, silahkan. Oke. Sudah ya teman-teman untuk driver of attractiveness-nya. Nah, jadi silakan nanti Word-nya boleh teman-teman boleh teman-teman download aja, dan nanti kemudian setelah itu silakan dikumpulkan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan di sini dapat berguna buat teman-teman semuanya, dan kemudian kami tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak dan selamat sore. Terima kasih, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Ini buat keluar kan? Boleh, silakan bagi yang sudah menyelesaikan pengisian link evaluasi, kemudian juga untuk link-linknya yang lain untuk pengumpulan tugas silakan di-save ya teman-teman, kita batasnya sampai tanggal 30. Kak, sorry nggak ada angkatan 2019. Untuk angkatan 2019 sebenarnya memang kita lebih arahkan untuk di bulan Agustus atau September yang mengikutinya karena masih ada kesempatan dan materinya lebih cocok. Tapi kalau memang gitu, saya tambahkan others, saya tambahkan dulu pilihannya, boleh ditambahkan saja. Oke, boleh dicek kembali ya untuk linknya. Kak, mau nanya Kak, untuk angkatan 2020? Untuk 2020 lebih baik Anda ikut lagi ya Dek di bulan Agustus atau September karena ini akan diperlukan juga materinya untuk teman-teman bisa mengikuti di career preparation berikutnya. Karena akan ada kesinambungannya. Kalau 2019 harus ikut lagi. 2019 silahkan bisa dicek kembali linknya, sudah saya tambahkan pilihannya 2019. Untuk 2020 lebih baik kalian ikutin kembali untuk di bulan Agustus atau September karena materinya nanti akan berbeda dengan materi hari ini. Oke, Bu. Tapi kalau saya yang 2019 sudah isi 2018 gimana, Bu? Boleh diedit kembali. Itu bisa diedit kok linknya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Oh ya, jadi yang 2019 nggak usah pas bulan Agustus? Nggak perlu ya. Jadi yang 2019 boleh diisikan, Dek. Untuk yang 2020 saja, karena yang 2020 nanti akan ada materi yang penting untuk bisa diterima rekan-rekan di angkatan 2020. Oke, Bu. Nanti. Kak, mohon maaf, aku boleh minta link evaluasinya lagi nggak ya? Oke, sebentar ya. Oke.
Maaf Bu, ini untuk angkatan 2015 nggak ada ini ya optionnya. Oh, oke. Maaf, kalau 2015 saya tambahkan dulu ya. Saya tambahkan other, silakan diisikan untuk other. Oke, makasih. Oke, rekan-rekan ada pertanyaan lagi?